Itu kecilin. Ini langsung udah jelasin. Udah jelasin. Ini bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada masalah konsentrasi zat gula dalam produksi sirip. Untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Kaisa Aulia Ramadhani dengan NIM akhir 072. Saya Ida Yukarita Narasoryoni dengan NIM akhir 049. Dan saya M. Ardi Pratama dengan NIM akhir 075. Sebelum memulai materi, kita akan menjelaskan tentang soal homogen. Yang pertama yaitu 4x min 3x dx min 2x min y dy sama dengan 0. Ekuivalen dengan dy per dx sama dengan 4x min 3y per 2x min y. Misalkan P sama dengan y per x atau y sama dengan fx. Substitusikan y sama dengan fx sehingga dy per dx sama dengan f plus x dy per dx. Persamaan menjadi f plus x df per dx sama dengan 4x min 3px per 2x min px. Ekuivalen dengan bentuk f plus x dp per dx plus x 4 min 3v per x 2 min v ekuivalen dengan v plus x dv per dx sama dengan 4 min 3v per 2 min v. Ekuivalen dengan bentuk x dv per dx sama dengan 4 min 3v per 2 min v min v. Ekuivalen dengan bentuk x dv per dx sama dengan 4 min 3v min v 2 min u per 2 min v. Ekuivalen dengan bentuk x dv min dx sama dengan 4 min dv min 2v plus v kuadrat per 2 min v. Jadinya ekuivalen dengan x dv per dx sama dengan 4 min 5v plus v kuadrat per 2 min v. Ekuivalen dengan 2v per 4 min 5v plus v kuadrat dv sama dengan dx per x. Ekuivalen dengan integral 2 min v per 4 min 5v plus 2v kuadrat dx dv sama dengan integral dx per x. Misalkan u sama dengan 4 min 5v plus v kuadrat. Ekuivalen dengan du sama dengan min 5 plus 2v dv. Integral du per d. Integral du per u sama dengan ln x plus c. Ekuivalen dengan ln u sama dengan ln x plus c. Ekuivalen dengan e pangkat ln 4 min 5 v plus v kuadrat sama dengan d pangkat ln x plus c. Ekuivalen dengan 4 min 5v plus v kuadrat sama dengan e pangkat cx. Ekuivalen dengan 4 min 5v plus v kuadrat sama dengan cx. Untuk yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai aplikasi persamaan orde 1, diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1. Bentuk umum persamaan diferensial orde 1 adalah dy per dt sama dengan f p y, di mana f adalah fungsi dua variabel yang diberikan sebarang fungsi terturunkan y sama dengan f t y. Yang memenuhi persamaan ini untuk semua t dalam suatu interval disebut solusi. Suatu fungsi y sama dengan yt dikatakan suatu solusi persamaan diferensial orde 1 apabila y sama dengan yt atau turunan y aksen memenuhi persamaan diferensial. dy per dt sama dengan ft. Sebuah persamaan diferensial orde 1 adalah sebuah pengulangan yang didefinisikan dalam bentuk yn plus 1 sama dengan fn yn n sama dengan 0, 1, 2. Yang membentuk orde 1 adalah bahwa hanya dibutuhkan nilai sebelumnya untuk memperoleh nilai berikutnya. Solusi model persamaan diferensial permasalahan.
Diferensial masalah konsentrasi zat G dalam produksi sirup. Diperoleh pemodelan berupa persamaan diferensial dy per dt sama dengan m min Gn dengan keterangan Y sama dengan jumlah gram zat gula dalam campuran, yaitu variabel terikat atau fungsi. T sama dengan waktu variabel bebas. M sama dengan laju senyawa masuk. N sama dengan laju larutan keluar. Persamaan diferensial di atas dapat dinyatakan dalam bentuk standar dari persamaan diferensial linear orde 1, yaitu dy per dt plus Gn sama dengan n. Misalkan, n sama dengan pt dan m sama dengan kt. Maka bentuk standarnya menjadi dy per dt plus pt sama dengan kt, di mana kt tidak sama dengan 0. Ringkasnya, metode pencarian solusi persamaan linear sebagai berikut. Langkah yang pertama, nyatakan persamaan diferensial orde 1 dalam bentuk standar, yaitu Y aksen plus PT sama dengan PT. Langkah kedua, hitung faktor integral. Mu T sama dengan E pangkat integral PT dt. Langkah ketiga, kalikan kedua ruas pada langkah 1 dengan mu T, yaitu mu T, Y aksen plus PTY sama dengan mu T QT. Langkah keempat, ruas kiri pada persamaan di langkah ketiga setara dengan D per dt, mu TY, sama dengan mu T QT. Langkah kelima, integralkan kedua ruas diperoleh Y sama dengan 1 per mu T, integral mu T, QT, dt plus Q. Untuk permasalahannya, apabila pada proses pembuatan base sirup nanas, senyawa zat gula yang masuk dilakukan dalam waktu yang sama dengan keluarnya senyawa dari campuran, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut. Dalam bejana, pertama dengan volume 57,35 liter, yang memuat air campuran rumput laut 20 liter yang mengandung 50 kg gula pasir, refinasi, dan 100 gram Na-siklamat. Sebanyak 7,5 liter liquid glukosa 83 derajat Brix dialirkan ke dalam bejana pertama dengan waktu sekitar 50 detik dan langsung tercampur dengan sempurna karena dijaga dengan pengadukan secara terus-menerus. Hasil campuran ini dialirkan ke dalam bejana kedua dengan laju 64,81 liter per 13 menit. Tentukan banyaknya zat gula setiap saat dan berapa jumlah zat gula 13 menit setelah percampuran berlangsung. Untuk langkah awal yaitu mengidentifikasi besaran yang terlibat. Misalkan Y adalah jumlah gram zat gula dalam campuran, T adalah waktu, M benarnya senyawa mengalir, YT adalah jumlah gram zat gula dalam campuran pada saat T, Y aksen T adalah laju perubahan zat gula dalam bejana pada saat T, T adalah volume campuran dalam bejana, PT adalah volume campuran dalam bejana pada saat T, laju senyawa dalam adalah banyaknya liter per waktu. Senyawa yang mengalir per satuan menit. Konsentrasi zat gula adalah jumlah gram zat gula yang terkandung dalam setiap satuan liter volume senyawa. Laju jumlah zat gula masuk menyatakan banyaknya zat gula yang mengalir ke dalam campuran tiap satuan waktu. Laju jumlah zat gula keluar menyatakan banyaknya zat gula yang mengalir keluar campuran tiap satuan waktu. Diketahui Y adalah 50 kg gula pasir dan 100 gram Na-siklamat. Dalam perhitungan akan menjadi 50.100 gram. T-nya adalah 50 detik dijadikan menit, yaitu 0,833. N-nya adalah 7,5 liter. Volumenya adalah 57,35 liter. Laju senyawa campuran keluar yaitu 64,81 liter per 13 menit. Nilai 83 derajat Brix yaitu 4,067,8 gram per liter. Ditanya, tentukan banyaknya zat gula setiap saat dan berapa jumlah zat gula 13 menit setelah campuran berlangsung. Untuk langkah kedua yaitu menuliskan analisis permodelan dengan menghitung laju senyawa, volume dalam bejana yaitu PT dan jumlah zat gula keluar dan zat gula masuk. A. Laju senyawa. Laju senyawa masuk yaitu N per T. Diperoleh hasil 9 liter per menit. Dan laju senyawa campuran keluar yaitu 5 liter per menit. B. Volume dalam bejana pada saat waktu T menit. PT yaitu volume plus laju senyawa masuk min laju senyawa keluar dikalikan dengan waktu. Sama dengan 57,35 liter plus 9 liter
per menit min 5 liter per menit dikalikan T menit. Hasilnya yaitu 57,35 plus 4 T liter. Kemudian ada laju jumlah zat gula. Laju jumlah zat gula masuk. Konsentrasi gula dikali laju senyawa masuk. Sama dengan 83 derajat Brix dikali 9 liter per menit. Dan hasilnya 36.610,2 gram per liter. Selanjutnya ada laju jumlah zat gula keluar. Sama dengan konsentrasi gula dikali laju senyawa keluar. Sama dengan YT per volume T kali laju senyawa keluar. Sama dengan YT gram per 57,35 plus 4T per liter. Plus 4T liter dikali 5 liter per menit. Dan hasilnya 5YT per 57,35 plus 4T gram per menit. Langkah ketiga yaitu menyusun model matematika PD. Dari analisis permodalan diperoleh PD untuk campuran sebagai berikut. Laju perubahan jumlah zat gula dalam buktinya sama dengan laju jumlah zat gula masuk dikurangi laju jumlah zat gula keluar. Ekivalen dengan Y absen sama dengan 36.610,2 dikurangi 5Y per 57,35 plus 4T. Ekivalen dengan DY per DT sama dengan 36.610,2 dikurangi 57 per 5 dikurangi 5Y per 57,35 plus 4T. Ini disebut dengan persamaan bintang. Langkah keempat yaitu penyelesaian model matematika PD. Persamaan bintang merupakan persamaan diferensial dengan bentuk standar. DY per DT sama dengan DY per DT plus PTY sama dengan PT. Ekivalen dengan DY per DT plus 5Y per 57,35 plus 4T sama dengan 36.610,2. Persamaan bintang merupakan persamaan diferensial linear yang dapat diselesaikan dengan faktor integral. Faktor integral dari persamaan DY per DT plus 5Y per 57,35 plus 4T sama dengan 36.610,2 diperoleh faktor integralnya mu sama dengan E pangkat integral P dt sama dengan E pangkat integral 5 per 57,35 plus 4T dt sama dengan E pangkat integral 5 per 4 on 57,35 plus 4T sama dengan 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4. Kalikan kedua ruas persamaan DY per DT plus 5Y per 57,35 plus 4T sama dengan 36.610,2 dengan faktor integral mu sehingga diperoleh 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 DYDT plus 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 dikali 5 per 57,35 plus 4TY sama dengan 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 dikali 36.610,2. Ekivalen dengan DY per DT, Y 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4. Sama dengan 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 dikali 36.610,2 ekivalen dengan Y 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 sama dengan integral 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 dikali 36.610,2 dt. Ekivalen dengan Y 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 sama dengan 36.610,2 integral 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 dt. Ekivalen dengan Y 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 sama dengan 36.610,2 57,35 plus 4T pangkat 9 per 4 per 9 per 4 dikali 4 plus T. Lanjutannya, ekivalen dengan Y 57,35 plus 4T pangkat 5 per 4 sama dengan 36.610,2 dikalikan dengan 57,35
plus 4T pangkat 9 per 4 per 9 plus C. Ekuivalen dengan Y 57,35 ditambah 4T pangkat 5 per 4 sama dengan 36.610,2 dikalikan dengan 57,35 plus 4T pangkat 9 per 4 per 9 ditambah 36.610,2 C. Ekuivalen dengan Y 57,35 ditambah 4T pangkat 5 per 4 sama dengan 4.067,8 dikalikan 57,35 ditambah 4T pangkat 9 per 4 ditambah 36.610,2 C. Kedua ruas dibagi dengan 57,35 ditambah 4T pangkat 9 per 4. Ekuivalen dengan Y sama dengan 4.067,8 dikalikan dengan 57,35 ditambah 4T ditambah 36.610,2 dikalikan dengan 57,35 plus 4T pangkat 9 per 4. Ini merupakan kesamaan bintang-bintang. Persamaan bintang-bintang merupakan solusi umum dari persamaan bintang. Langkah yang kelima, masalah nilai awal. Karena pada saat Y sama dengan 50,1 kg sama dengan 50.100 gram dan T sama dengan 0, maka nilai dapat disubstitusikan ke dalam persamaan bintang-bintang sehingga diperoleh Y sama dengan 4067,8 dikalikan dengan 57,35 ditambah 4T ditambah 36.610,2 C dikalikan dengan 57,35 plus 4T. Ekuivalen dengan 50.100 sama dengan 4.067,8 dikalikan dengan 57,35 ditambah 4 dikalikan dengan 0 ditambah 36.610,2 C dikalikan dengan 57,35 ditambah 4 dikalikan 0 pangkat min 5 per 4. Ekuivalen dengan 50.100 sama dengan 4.067,8 dikalikan dengan 57,35 ditambah 4 dikalikan 0 ditambah 36.610,2 C dikalikan dengan 57,35 ditambah 0 pangkat minus 55 per 4. Ekuivalen dengan 50.100 sama dengan 4.067,8 dikalikan 57,35 ditambah 36.610,2 C dikalikan dengan 57,35 pangkat min 5 per 4. Ekuivalen dengan 50.100 sama dengan 4.067,8 dikalikan dengan 57,35 ditambah 36.610,2 dikalikan 57,35 pangkat min 5 per 4 C sama dengan ekuivalen dengan 50.100 sama dengan 233.288,33 ditambah 231,97 C. Ekuivalen dengan 231,97 C sama dengan 50.100 dikurang 233.288,33. Ekuivalen dengan 231,97 C sama dengan minus 183.188,33. Ekuivalen dengan C sama dengan minus 183.188,33 per 231,97. Ekuivalen dengan C sama dengan minus 789,7. Dengan mensubstitusikan nilai C sama dengan minus 789,7 pada persamaan bintang-bintang, maka diperoleh solusi khususnya adalah Y sama dengan 4.067,8 dikalikan dengan 57,35 plus 4T ditambah 36.610,2 C dikalikan dengan 57,35 ditambah 4T. Ekuivalen dengan Y sama dengan 4.067,8 dikalikan dengan 57,35 ditambah 4T ditambah 36.620,2 dikalikan 789,7 dikalikan 57,35 ditambah 4T pangkat minus 5 per 4. Jadi YT sama dengan 4.067,8 dikalikan 57,35 plus 4T ditambah min 28 28.074,94 dikalikan 57,35 ditambah 4T pangkat minus 5 per 4. Langkah ke-6 yaitu untuk menentukan yang ditanyakan yaitu banyaknya 13 menit setelah pencampuran langsung yaitu pada saat T sama dengan 13
Maka dari persamaan bintang 3 akan diperoleh YT sama dengan 4067,8 dikalikan 57,35 plus 4T min 28,911.074,94 dikalikan 57,35 plus 4T pangkat min 5/4 ekivalen dengan bentuk Y13 sama dengan 4067,8 dikalikan 57,35 plus 4 kali 13 min 28,911.074,94 dikalikan 57,35 plus 4 dikalikan 13 pangkat min 5/4 akan diperoleh hasil yaitu 363.053.053,95. Jadi solusi pada saat P yaitu 13 diperoleh Y sama dengan 363.053,95 gram. 9. Berdasarkan perhitungan manual dan diperoleh hasil yang sama tentang jumlah zat hingga setiap waktu T menit menghasilkan solusi tesis yaitu 4067,8 dikalikan 57,35 plus 4T min 28.911.74,94 dikalikan 57,35 plus 4T sama dengan ditangkatkan min 5,4 dan jumlah zat gula saat 13 menit setelah pencampuran berlangsung adalah 363.053,95 gram. Untuk menggambar grafik, kita dapat membuatnya untuk rentang waktu T yang sesuai. Misalnya dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 13 dan menghitung nilai YT untuk setiap nilai T. Untuk T sama dengan 0 yaitu Y0 sama dengan 4067,8 dikalikan 57,35 plus 4 kali 0 min 28.911.074,94 dikalikan 57,53 plus 4 kali 0 pangkat min 5/4 akan diperoleh hasil yaitu min 182.377,5 gram. Untuk T5 yaitu Y5 sama dengan 4067,8 dikalikan 57,35 plus 4 kali 5 min 28.911.074,94 dikalikan 57,53 plus 4 kali 5 pangkat min 5/4 akan diperoleh hasil yaitu min 126.469,94 gram. Untuk T sama dengan 10 yaitu Y10 sama dengan 4.067,8 dikalikan 57,35 plus 4 kali 10 min 28.911.074,94 dikalikan 57,53 plus 4 kali 10 pangkat min 5/4 akan diperoleh hasil yaitu min 99.057,91 gram. Untuk Y13 yaitu sudah diketahui dengan hasil yaitu 363.053,95 gram. Nilai-nilai yang telah dihitung memberikan gambaran bagaimana fungsi YT berubah seiring waktu dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 13. Pada grafik yang biasa akan dilihat bahwa jumlah zat gula berubah secara signifikan dan mencapai hasil positif yang diharapkan pada saat T sama dengan 13. Kemudian kita akan membuat grafik secara sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan menggunakan web matplotlib online. Karena matplotlib membuat grafik menggunakan coding, di sini kita meminta bantuan AI untuk membuatkan kode sesuai perhitungan kita tadi. Berikut ini adalah kode yang kita digunakan. Kode yang tadi digunakan akan menghasilkan run grafik berikut ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah zat gula dalam gram dengan waktu dalam menit selama proses pencampuran.
Penjelasan mengenai grafik yang telah dibuat adalah seperti berikut. Garis biru mewakili perubahan jumlah zat gula dalam gram YT seiring dengan waktu dalam menit. Kemudian penurunan awal. Pada awal waktu YT negatif karena dominasi dari bagian persamaan yang melibatkan pangkat negatif. Ini bisa berarti bahwa zat gula belum sepenuhnya tercampur atau ada faktor-faktor lain yang menghambat penambahan zat gula di awal proses. Kenaikan. Seiring waktu, jumlah zat gula mulai meningkat secara eksponensial, yang mencerminkan zat gula lebih banyak masuk atau bercampur dalam bejana. Kenaikan terakhir. Saat mendekati T sama dengan 13 menit, kita melihat peningkatan yang signifikan hingga mencapai nilai yang besar sekitar 363.053,95 gram. Kemudian titik-titik merah. Titik-titik merah adalah penanda kunci dari fungsi YT pada waktu-waktu tertentu, yaitu T sama dengan 0, T sama dengan 5, T sama dengan 10, dan T sama dengan 13. T sama dengan 0, yaitu nilai zat gula negatif. Hasilnya negatif 182.377,5 gram, menunjukkan bahwa pada awal pencampuran, hasil perhitungan tidak sesuai dengan ekspektasi fisik. T sama dengan 5, zat gula masih negatif. Sehingga negatif 126.469,94 gram menunjukkan bahwa campuran belum memberikan banyak gula pada tahap ini. T sama dengan 10, zat gula meningkat tetapi negatif. Sehingga negatif 99.051,91 gram mungkin menunjukkan campuran belum mencapai efisiensi optimal. Dan T sama dengan 13, pada T sama dengan 13 ini jumlah zat gula melonjak positif hingga mencapai 363.053,95 gram. Ini adalah nilai yang diharapkan pada akhir proses pencampuran ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.